Kak Fauzan ini sudah lebih dari 3,5 tahun ya bergerak di bidang digital marketing. Pastinya kita atur juga, karena kan A/B testing itu menyeluruh ya. Teman-teman kalau yang mau jadi digital marketing itu harus tahu tuh A/B testing, kayak demografinya, terus audiensnya siapa, terus kita pakai lookalike, baru tuh dari Meta Ads ya teman-teman. Nanti lookalike keterangannya ada di bawah ini. Dari semua orang Mixi Academy sudah tahu kalau Anda ini sudah pernah mendapatkan omset 600 juta rupiah. Oh my god. Hello Maxian, selamat datang di Maxi Mood On. Nah, kali ini Min Max lagi sama Kak Fauzan. Say hello. Hai Maxian, salam kenal, aku Fauzan. Oke, nah Kak Fauzan ini adalah seorang ads digital marketing di Maxi Academy dan kesibukan lainnya yaitu mengerjakan kesibukan lainnya yaitu mengerjain saya, bukan dong? Iya, kesibukan lainnya Kak Fauzan ini adalah seorang mentor buat student-student. Jadi beliau ini selain mengatur strategi iklan, dia juga mengajar ya, mengajar student. Ya betul teman-teman, jadi Maxian yang nanti ngambil kelas Digmar, ASAP, as soon as possible, Fauzan bakal ngajarin kalian. Ketemu juga nih nanti via Zoom ya. Betul. Oke, Kak Fauzan ini sudah lebih dari 3,5 tahun ya bergerak di bidang digital marketing begitu. Karirnya ini sudah sangat jauh sekali perjalanannya ya. Cukup Jauh sekali. Tapi pengalamannya pasti juga sangat banyak ya. lumayan sih. Tapi dengan kakak hostnya ini kayaknya lebih banyak dia teman-teman. No way, tidak. Beliau lebih expert ya, digital marketing expert. Jadi kalau kalian bootcamp di Maxi Academy ya, sudah serap semua ilmunya guys, begitu. Terus langsung saja kali ya saya tanya, denger nih dari semua orang Maxi Academy sudah tahu kalau Anda ini sudah pernah mendapatkan omset 600 juta rupiah. Oh my god. Wah, itu gimana biasa, tuh ya? ceritanya? Jadi ceritakan strateginya seperti apa? Apakah melakukan campaign apa saja saat di perusahaan lama ya, di F&B ya? Betul. Oke. Jadi thank you Anana, hello Maxians. Kali ini Fauzan bakal cerita nih kenapa kok bisa kemudian 600 juta. Betul. Facebook Ads, Instagram Ads itu kan nanti gabungnya ke Meta Ads ya Kak Nana ya. Iya. Itu adalah kalau menurut Fauzan mereka itu AI yang bisa ngebaca data kita. Contoh either kita buka IG, misal Kak Nana suka apa IG-nya? Baju Suka gitu baju, ya. iya. Nanti Baju, kalau kita scroll di IG-nya nanti keluar tuh kan ada pesan sponsor yang baju semua. Nah, itu dinamakan filter bubble teman-teman. Oh, filter bubble. Itu mungkin di anak-anak komunikasi atau di yang lain. Catat ya itu Maxians. Filter bubble nih, ilmu baru nih. Sempet kan pembelajaran tentang filter bubble. Jadi Meta Ads itu menyesuaikan dengan filter bubble kita masing-masing. Tapi kalau misalnya contoh Fauzan di F&B ya, perusahaan F&B kan permakanan kemarin. Itu kita ngiklanin soal makanan, yang mana setiap orang kan mesti makan. Jadi lakunya teman-teman ya masih bakal lebih laku daripada produk-produk yang lain. Tapi formulanya adalah gimana kita bisa nentuin siapa target pasar kita, demografinya di mana, dan umur yang kita tuju. Jadi iklan itu harus teman-teman itu bikinin kayak target pasarnya siapa, terus iklannya kayak apa, dan I think semua Digmar di dunia ini yakin tuh yang namanya A/B testing. Jadi ketika satu konten itu nggak works, bisa kemudian dipakai konten yang lain, gitu sih Kak. Jadi harus banyak stok konten juga ya. Betul. Jadi misalkan kontennya sudah kayaknya nih nggak hasil nih kayaknya nih, kita langsung harus ganti gitu. Tapi gitu tuh strateginya diganti lagi nggak, kayak ngatur demografinya dan lain-lain itu pastinya kita atur juga lagi. Karena kan A/B testing itu menyeluruh ya. Teman-teman kalau yang mau jadi digital marketing
itu harus tahu tuh A/B testing kayak demografinya, terus audiensnya siapa, terus kita pakai lookalike, baru tuh dari meta ads ya teman-teman. Nanti lookalike keterangannya ada di bawah ini. Itu teman-teman bisa baca dan harus dibedain dua. Jadi nanti dari dua iklan itu mana yang kemudian works, yaitu yang teman-teman pakai. Oh, begitu. Gitu. Oke, kalau mungkin apa yang harus dipelajari dulu buat Maxians kalau misalkan pengen belajar, pengen Bisa. jadi seorang digital marketing, kayak langkah awalnya itu apa yang harus dipelajarin, apa yang harus dipersiapkan? Ya kan digital marketing itu kan luas ya. Betul. Jadi kalau digital marketing sendiri sih, aku rasa dari setiap rumpun ilmu itu bisa. Karena saya sendiri ya teman-teman, by the way tadi belum dikenalin, jadi aku iya. kenalan dulu. Jadi background saya itu di sekolah menengah. Saya di sekolah menengah kejuruan itu belajar multimedia teman-teman. Terus setelah itu saya di S1-nya ambil di komunikasi. Kerjanya malah jadi digital marketing. Oh begitu. Ini masih relate nggak sih? Masih relate. Relate lah. Sepemahaman bahwa digital marketing adalah cara jualnya. Kalau multimedia kan bikin konten tuh. Oh, Kayak gimana bikin video, bikin foto, terus desainnya, mau seperti apa. Terus kalau komunikasi gimana cara kemudian Lengkap, copywriting yang pas dan juga gimana caranya meramu lah pemasaran itu masuk ke dunia digital marketing. waduh. Digital marketingnya tinggal coba-coba aja karena udah menguasai rumpun ilmu itu. Jadi kalau teman-teman Bahasa mau- Surabayanya mulai keluar, Le. jadi kalau teman-teman mau kemudian belajar itu semuanya bisa sih. Jadi apapun, entah kamu dari pertanian, dari kesehatan, ekonomi atau apapun, bahasa itu bisa karena Semua bisa ya. jual apapun di produk-produk yang kalian belajarin. Contoh kalau pertanian jual pupuk misalnya, atau kemudian ekonomi dia mau jual kelas tentang financial tips or something, itu bisa banget kok di Bisa digital banget. marketing. Oke. Coba ceritain dan pengalaman pertama waktu menjadi seorang digital marketing. Selama 3,5 tahun, apa sih yang mengesankan sekali selain dapat omset 600.000 rupiah? 600 juta. Oh iya, Nah, sorry. 600 juta Tadi ya, dia guys, yang ya. salah, sekarang saya. Begitu, Maxian. Aduh. Coba diceritakan 600 jutanya. Selain 600 juta. Is that experience that I can forget it ya. Jadi itu sangat bikin aku ingat banget teman-teman, dimana itu perjalanan panjang. Jadi aku 2,5 tahun as a digital marketing, baru pertama kali itu aku tembus omset di 600 juta. Dan itu ada tapinya ya. Mungkin teman-teman yang hari ini punya bisnis, teman-teman yang hari ini jadi CEO di perusahaannya, teman-teman yang as a director or UMKM hari ini, digital marketing ini mesti ada budgetnya sih Kak Nana. Jadi 600 juta nggak semerta-merta masuk gitu ya. Oh iya, Dan Fauzan waktu itu ngeluarin hampir di 27 jutaan. 27 juta. Jadi kalau teman-teman yang expert, mungkin bukan Fauzan as a digital marketing expert, di luar sana pasti bisa hitung tuh. Ketika budget ads-nya di 27 juta, dapatnya di 600 jutaan, itu ROAS-nya udah berapa? ROAS itu keterangannya ada di bawah ini ya teman-teman. Jadi jangan lupa teman-teman juga baca keterangannya teman-teman nanti. Nah, terus habis itu Kak, awalnya sih memang aku as a copywriting Kak. Di salah satu perusahaan IT. Waktu itu Fauzan di Jogja. Jadi sebelum Fauzan ke Surabaya lagi, kan kuliah itu kan COVID, setelah itu kan ya ada tahu program-program dari pemerintah, termasuk teman-teman yang hari ini MSIP. Fauzan juga alumni tuh MSIP Oh, batch alumni 2. MSIB. Ayo, Maxians. Ini alumni. Academy buka MSIP Iya, juga. kita juga Jangan lupa daftar buka. tuh teman-teman. Betul, ya. Oke ya, terus waktu itu ikut di MSIP batch 2 di Jogja, ngekos di sana, kerja di sana selama setahun. Dibayarin pemerintah tentunya, Betul. dapat saku dan sebagainya. Itu awalnya jadi copywriter, terus jualan kelas. Habis jualan kelas balik ke Surabaya karena waktu itu COVID udah selesai, kebijakannya adalah WFA WFO gitu ya. Terus habis itu
Ya jadilah sampai sekarang, dan hari ini saya ada di Maxi Academy untuk ngajarin kalian upskilling dan Widih. apa nih, apalagi kak MBKM mandiri ya, jadi disalurin magang juga. MBKM Mandiri ya. Jadi nanti kalian kalau ikut bootcamp MBKM Mandiri ya, ingin tahu nih strategi iklan, terus pemasaran, copywriting, oh banyak sekali ya, bisa desain, bisa edit, wow. Sebenarnya bisa banget sih ya. Bisa semuanya. Max ini luar gitu. biasa karena ada Waduh. pos-posnya ya. Untuk semua yang Fauzan seperti tadi. Betul. Sebelumnya pernah bekerja. Ini lucu. Hari ini ya begitu jadi lucu. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu Kak Fauzan sebelum bekerja sebagai digital marketing itu pernah nggak ambil bidang-bidang lainnya? Mungkin pernah jadi guru atau apa gitu? Kalau jadi guru sih pernah kak. Jadi, Oh, makanya sekarang jadi mentor ya? iya, gurunya, tapi kayak dulu kan Fauzan lulusan desain multimedia. Jadi itu kan bisa kayak desain sama video. Itu Fauzan freelance ngajar mahasiswa. Jadi aku juga bukan seorang mahasiswa yang kupu-kupu gitu ya. Teman-teman mesti banyak tuh pengalaman lek mahasiswa. Kan? Kalau teman-teman jadi Aduh. kalau Bahasa teman-teman Surabayanya. saat ini jadi mahasiswa, jangan sia-siakan waktunya, karena mahasiswa itu tempat jejaring, tempat kalian bisa kemudian mengembangkan diri kalian nih teman-teman. Gitu sih Fauzan ngajar. Ngajar. Waktu itu, waktu kuliah. Selain ngajar, ada lagi nggak? Bisnis apa kayak? Kalau mungkin ada sih, ya tetap ngajar gitu sih, maksudnya ke SD kita, ke adik-adik gitu, untuk bikin film dan lain sebagainya. Oh, pernah bikin film juga? Pernah kebetulan. Oh my god, terus saya pernah bikin film. Film apa itu? Kayak ini sih, kayak kerjasama sama beberapa sekolah gitu kan. Itu kayak bikin komprunya sih dari sekolah-sekolah itu. Terus Kak Fauzan sebagai? Kebetulan saya sebagai yang nyuting pernah, sebagai yang ngedit pernah, yang punya juga pernah. Oh my god. Gitu. Aduh, Kok tambah insecure sekali saya ini. Oke, sing mau dikatai ya, Cio? apa ya, enggak lah, nggak boleh lah. Oh, nggak boleh. Oke, lanjut. Jangan dimasukkan semuanya. Terus, kira-kira untuk rencana saat ini, apakah kedepannya tuh masih pengen bergerak di digital marketing atau bidang lainnya? Kalau menurutku Nerus digital marketing atau oh aku pengen explore lagi nih di bidang apa kayak ya gitu. either digital marketing tuh luas banget ya teman-teman ya. Kalau kita mungkin bicara dan teman-teman kemudian bisa baca tuh ya, kalau di internet digital marketing itu juga ngeliputin gimana desainnya, gimana konten videonya, gimana captionnya, gimana juga kemudian kita ngiklaninnya. Jadi funnel dari digital marketing. Funnel itu nanti artinya di bawah ini ya teman-teman. Iya. Itu, Oh, banyak sekali tambahannya. itu ada banyak istilah yang memang Fauzan Videografernya keluarin. sampai megap begitu. Seperti itu. Funnel atau channeling dari digital marketing itu banyak sekali. Jadi kalau ditanya akankah beralih di lain bidang, mungkin bisa saja, tapi Bisa saja. kalau 10 tahun ke depan rasanya masih tetap di dunia digital marketing, karena perkembangannya juga semakin pesat. Apa-apa sekarang juga perlu jualan online. Betul. Digital marketing itu nanti luas, e-commerce juga ada, TikTok juga ada, sosmed ada, dan utamanya di Meta. Cuman sekarang Kak Fauzan masih fokus di ads ya sekarang. Iya, hari ini saya di Maxi Academy fokusnya di Ads dan mentoring. mentoring, selain nanti bantu juga QC beberapa copywriting juga Oh, begitu ya. dari rekan kerja Kak Fauzan sih biasanya gitu. Oh, oke. Terus untuk untuk goalsnya menjadi seorang digital marketing itu apa sih goalsnya? Kira-kira visi misinya apa? Kalau goalsnya sendiri teman-teman, digital marketing kan intinya jualan. Gimana Iya. caranya dari Betul. budget yang minim itu bisa menghasilkan banyak pendapatan. Gitu toh, itu kan prinsipnya digital marketing. Jadi kalau goalsnya hari ini ditanya apa, closing. Closing cuan, begitu ya. Oke, gimana Kak Nana?
Closing Oke, kita ikutin cuan. bareng-bareng ya. Itu yel-yelnya Closing ini. cuan. Itu yel-yelnya sales Maxi Academy tahu. Oh gitu ya. Yes. Wow, closing Betul. cuan. Jadi Fauzan coba backup dari segi digital marketingnya. Selain kita kan ada offline-nya juga tuh, Iya. bermitra, bekerja sama dengan beberapa perusahaan atau uni-uni yang ada di Indonesia, teman-teman. Jadi Fauzan juga bantu secara online-nya lewat digital marketing. Hari ini masih Meta Ads. Setelah ini mau ke TikTok Ads sama Wow. Google Ads. Gitu sih. Oke, jadi cita-citanya apa? Achievementnya apa? Menjadi Kalau- seorang digital marketing. Saya yakin Ingin di apa? semua orang yang saat ini ingin menjadi digital marketing, cita-citanya adalah gimana dia bisa maksimalin potensinya dia untuk kemudian bisa ngerti Meta Ads itu kan seling terus berkembang ya. Seiring waktu, seiring zaman Meta Ads itu kan terus berkembang. Gimana caranya kita juga nggak berhenti belajar dari situ. Jadi achievementnya mungkin dari yang kemarin Fauzan udah dapat 600 juta, mungkin semoga insya Allah dikabulkan, bisa lah di luar atau di lebih dari 600 itu. Wow. Kira-kira berapa tuh? Gimana ditarik ke temen? Iki. Dikat aja. Enggak. Apa sih? Ya kan nggak apa-apa angan-angan Fauz. Gimana gue? Ya wes, nggak oke. usah. Ya 1 M lah mungkin ya. Hah? Targetnya 1 M lah. 1 M. Jadi tambah 400 ya. Saya rasa bisa sih. Tapi ini proses, ingat ya. Saya percaya bisa sih. Digital Pasti marketing bisa. itu bukan satu hal yang instan, teman-teman. Jadi Betul. mesti belajar, mesti ada prosesnya, budgetnya mesti. juga harus ada, Timnya juga harus. timnya juga harus lengkap. Top, ya. Kalau timnya nggak ada, budgetingnya sedikit, ya maka digital marketingnya ini nggak bisa bagus. Oke, jadi semoga tips and trick yang diberikan sama Kak Fauzan bermanfaat buat kalian semuanya ya. Jadi buat teman-teman ya yang mungkin mau langsung belajar ya sama Kak Fauzan, kalian juga bisa ya langsung ketemu di bootcamp MBKM Mandiri kita. Jadi selain ada MSIB di Maxi Academy, kita juga ada program MBKM Mandiri dengan jaminan magang. Jadi nanti mentornya itu langsung dengan Kak Fauzan. Ada Kak Caca juga, begitu ya. Kak Caca ini juga kaleng-kaleng ya, sama Ya, pinternya juga. luar biasa, Waduh, ya. pengalamannya juga sangat luar biasa begitu. Hari ini Kak Jadi Caca sedang di mana, Kak Nana? di Jakarta beliau. Oke. Beliau sedang di Jakarta ya. Sedang saking mentoring juga sibuknya ya di salah sekali. satu kelas kita ya. Di kelas Jago Digital begitu. Oke. Jadi kalau untuk yang kelas Jago Digital nanti mungkin spesial bersama Kak Kak Caca. Caca begitu. Aku juga mau infoin kepada seluruh Maxians, apabila kamu ingin upskilling, kemudian memahami dunia digital, such as digital marketing, front end developer, back end developer, dan juga UI UX, kamu bisa ikutin kelas kita di Maxi Academy. Kalau videonya ini tayang di bulan Agustus, kamu juga dapat kesempatan untuk klaim voucher Rp500.000 seperti yang ini, teman-teman. Nanti akan ada Langsung ada posternya di sini. begitu Begitu ya. teman-teman. Bisa kalian Jadi Yeay, teman-teman. 500.000 ya. Jadi nanti ini bisa kalian gunakan untuk kelas bootcamp ya. begitu. Dan itu teman-teman pasti dijamin magang kok. Magangnya nanti kesempatannya paid internship. Jadi cuannya buat teman-teman tuh lebih-lebih kok. Tenang ya, Rek ya. Betul. Jadi jangan lupa ikut upskilling Harga 5 juta itu nggak mahal ya? Mahal nggak menurut Kak Fauzan? Selama I think it's not very expensive, teman-teman ya. Jadi itu murah banget dengan Murah. beragam benefit yang kau akan dapatkan. betul. Jangan lupa join kelasnya, ini posternya. Oke, ya sudah mungkin itu saja ya yang kita sampaikan ya tips and trick. Lalu ada tadi
budgeting, terus cita-cita dari digital marketing. Oke teman-teman, see you di another Mood On Maxi berikutnya. See you on another Mood On. Dan jangan lupa tonton video ini sampai habis karena banyak ilmu daging dari para mentor yang akan menjawab semua persoalanmu. Dan don't forget to subscribe our channel. See you Maxians. Bye, terima kasih ya Kak Fauzan menutup closingan Maxi Iya, jadi Mood On aku kali yang jadi ini. host, teman-teman. Yeay. Luar biasa Kak Nana. Budgeting, terus cita-cita dari digital marketing. Ini ada hostnya, Reda. Bingung ya kan? Enggak. Oke, mungkin itu saja ya segmen Maxi Mood On hari ini. Mari kita tutup dengan Oke teman-teman, see you di another Mood On Maxi berikut. Joseph, sorry ya ini. Dikat. Ayo Nana, come on. Ya bos, kasih kendang. Jadi kita cut kurang menit ini. Iya. Yuk. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apa nih Kak host? Enggak dong, hei saya yang bertanya dong. Oh my god, jadi Ini ya. Bukan goals, lebih ke cita-citanya di digital marketing. Achievement apa yang ingin kamu dapatkan? oh, Kali, totalan upskilling. Joseph. Oke, pertanyaan selanjutnya begini Kak Fauzan.